Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan kuntrah wal iradah. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, kembali Allah menakdirkan kita bertemu kembali dalam rangka ibadah thalabul ilmi, mensyukur nikmat Allah dengan terus meningkatkan keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah seperti biasa hari Selasa kita mentadabburi Al-Quran, tafsir surah Al-Buruj. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita petik di hari kiamat nanti. Man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Paling terakhir sampai ayat berapa, Bu? 15, ayat 13-nya. Ini masih lanjutan dari ayat ke-13 ke-14 tentang sifat Allah. Anu kahiji wal ghafur, Allah teh Maha Pengampun. Nu kadua Wadud, Allah teh Maha Wadud, pengasih penyayang. Nu katilu Allah teh Dzul Arsy, yang memiliki arasy, yang memiliki arasy singgasana. Nu kaopat Al-Majid, Allah itu Al-Majid, yang Maha mulia. Aina nu kalima sifat Allah fa'alul lima yurid, fa'alul lima yurid, yang maha kuasa berbuat, yang maha kuasa berbuat. Nah, fa'alu teh maha kuasa berbuat, lima yurid, terhadap apa yang dia kehendaki, ya. Jadi setelah Allah menyebutkan Al-Ghafur, Al-Wadud, Allah menyebutkan fa'alul lima yurid. Terambil dari kalimat fi'lun, fi'lun itu pekerjaan. Fa'alun maha berkuasa berbuat. Jadi fi'lun perbuatan, fa'alun maha berkuasa berbuat. Menggunakan kalimat fa'alun ini menunjukkan likasroti fil kamiyah wal kaifiyah, karena Allah itu sangat banyak berbuat dan sangat banyak jenis berbuatnya. Jadi menunjukkan banyaknya, dari jenis perbuatannya banyak, sangat banyak, dari caranya juga sangat banyak. Fa'alun, fa'alun. Nah, di sini kata para ulama, fa'alun artinya sahibul qudrah al-mutlaqah, yang memiliki kekuasaan yang mutlak untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Jadi setiap yang Allah inginkan, Allah Maha Kuasa. Famama arada fi'la syai'in, maka ketika Allah menghendaki melakukan sesuatu, la mu'aqqiba li hukmi, tidak ada yang dapat menerangkan kesalahannya terhadap keputusan-keputusannya, dan Allah tidak ditanya tentang yang diperbuatnya. Jadi lamun Allah terus berbuat, teu aya anu tiasa menyangkal, ya, dan Allah tidak berhak ditanya. Nah bet kitu, nah bet kieu tidak diberhak. Nah salat teh bet angkat tangan, Allah tidak berhak ditanya.
semua perbuatan Allah, menciptakan, mengadakan, menyempurnakan. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak boleh ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun, justru mereka sendirilah yang harus ditanya. Jadi kalau manusia melakukan sesuatu harus ada alasan. Kalau Allah melakukan segala sesuatu tidak perlu alasan. Ini kumaha Allah, ada orang mah makhluk mau diciptakeun teu kudu riweuh. Gitu nyabunya. Gitu. Jadi Allah mah gak perlu ada alasan. Nah, Allah teu menciptakeun gunung, nya kumaha Allah we. Nama Allah menciptakeun laut, gimana Allah? Nah, cenah Allah teh anu kafir, anu muslim. Nah, teu kafir sakalian, teu muslim sakalian. Sadayana cenah kitu. Jangan bertanya itu, moal kataekan. Nya kalakah lieur mikiran Allah mah. Da cek Nabi naon? Jangan kau memikirkan zat Allah, moal kepikiran, tapi engkau pikirkanlah ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Ya, tidak berhak seseorang bertanya tentang apa yang perbuat. Maknanya adalah makhluk tidak bertanya kepadanya tentang keputusan Allah, sedangkan dia akan bertanya tentang amal, akan ditanya tentang amalnya, karena mereka adalah hamba. Ini kumaha saya we. Kemudian kenapa Allah tidak boleh ditanya? Karena keagungan Allah. Allah teh Maha Agung, ieu kumaha Allah we cenah. Allah itu Maha mengalahkan. Allah itu sangat besar hikmahnya. Segala yang Allah putuskan pasti ada hikmahnya. Dan Allah itu maha jelas keadilannya. Jadi engkau tidak perlu menanyakan kepada Allah. Apabila ia hendak membinasakan orang-orang zolim dan orang-orang yang mengingkari, Allah mampu. Dan jika Allah berkehendak untuk menolong orang-orang yang beriman, yang benar, maka Allah pun mampu. Tanpa ada sesuatu pun di bumi yang dapat melemahkan, dan tanpa ada sesuatu pun di langit yang dapat memalingkan. Jadi Allah itu kuasa membuat orang muslim semua, Allah mampu. Membuat orang kafir semua, Allah mampu. Cuman yang kita jalani pada hari ini adalah skenario dari Allah. Ya kumaha Allah. Jangan seperti orang yang berfaham Jabariyah. Segala sesuatu teh kumaha takdir. Kumaha takdir we lah cenah. Nah didinya henteu gawe, kumaha takdir we cenah. Dan kage lamun aya rezekina pasti datang mah datang duit mah cenah teu kudu gawe. Teh Jabariyah. Segala sesuatu nakdirkeun ka Allah. Takdir ka takdir. Tanpa ada usaha itu Jabariyah. Ada Qadariyah mah sabalikna, segala sesuatu sesuai dengan usaha, tidak ada campur tangan takdir. Itu sabalikna Qadariyah mah tidak mungkin terjadi tanpa usaha. Nah, gitu. Nah, kita mah orang yang memahami takdir, meyakini takdir dibarengi dengan ikhtiar. Karena kata Nabi, kullun muyasyarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu dimudahkan untuk jadi apa dan untuk seperti apa. Mau jadi orang baik sudah ada jalannya, mau jadi orang buruk sudah ada jalannya. Kedua-duanya sudah ada dalam catatan takdir masing-masing. Itu ngaros. Kenapa? La yuridu syai'an illa fa'alu. Tidak pernah Allah menginginkan sesuatu melainkan ia melakukannya. Maka tidak ada sesuatu yang apapun yang bisa menghalangi antara dia dan apa yang diinginkannya. Gitu. Kapan saja Allah ingin membinasakan orang-orang yang mengingkari dan menolong orang-orang yang ikhlas, maka Allah akan menolongnya, karena baginya kerajaan langit dan bumi. Iraha wae Allah hoyong ya gampang. Bu, jika ayeuna ningali umat Islam terus ya diganggu, umat Islam terus dizolimi, Allah mampu ngelawan, mampu. Cuman belum saatnya. Masih ada waktu yang panjang.
yang Allah ingin lihat pembuktian iman kita. Ya Qarun wae nu sakitu zalim nabu, pas Allah berkuasa dibalikkeun tah si Qarun teh dilelepkeun ka tanah. Qarun, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Allah mampu. Jadi tinggal tunggu nanti tanggal mainnya di mana Allah memperlihatkan keagungannya. Bahkan nanti di akhir zaman Bu, sina Allah itu akan menghilangkan seluruh hal-hal yang bersifat teknologi. Jadi kita listrik teu aya, wifi, internet, bom, pistol, mau aya kita sana. Di akhir zaman teh orang akan kembali berperang dengan pedangnya, dengan ketangkasanna. Nya siga ayeuna kan perang teh nganggo bom atom, nganggo rudal, jet tempur. Engke mah bakal uwi deui. Allah akan hilangkan seluruh energi sehingga orang berperang dengan kemampuannya masing-masing. Dan Nabi ajarkanlah anak kalian memanah, berenang, dan naik kuda. Karena akan ada masanya semua kembali lagi seperti dulu. Anak Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan seperti dulu lagi. Nah sehingga ayeuna kan orang teleponan video call jarak jauh. Tadinya disangka orang mau bisa telepon jarak jauh enak terjadi. Tak nanti akan hilang lagi Bu. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Dan Quran surah Al-Qasas ayat 68 wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihnya. Maka lahumul khiyarah, sekali-kali tidak ada pilihan kepada manusia bagi mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Bu, Allah memilih, urang mah teu tiasa milih, teu tiasa. Walaupun ada ucapan kieu, hidup adalah pilihan. Ya, tapi orang bisa teu milih hayang sehat terus. Teu tiasa, tetapi hidup adalah keputusan. Hidup adalah ketentuan Allah, hidup mah kumaha Allah we. Urang teu tiasa milih urang sehat terus, teu tiasa aya sakitna. Urang teu tiasa milih bahagia terus. Aya senang kecewanya, aya sedihna. Maka kata Allah, kamu tidak bisa memilih. Allah yang memilihkan. Hidup adalah ketentuan Allah. Tugas kita hanyalah menjalankan peran sesuai yang Allah perankan. Ditakdirkan jadi jalmi beungharnya, so dialani peran sebagai orang kaya. Ditakdirkan jadi orang miskin, ya jalani sebagai orang miskin sesuai perannya. Kenapa? Yakhluqu ma yasha'u. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki menurut pilihannya. Fala yakhluqu syai'an, maka tidak akan ada yang menciptakan sesuatu tanpa pilihan kecuali Allah. Allah maha Allah. Wallahu ta'ala yabdulu masya fi zaman wa makan limana minal ma'ani allati tad'u ila tabdil. Wallahu al-hikmatul balighah. Dan Allah lah yang memilih mengutamakan apa yang Ia kehendaki dari waktu. Urang ditakdirkan jadi orang Bandung teh usaha. Wa Allah. Lahir tanggal sekian ku Allah, dari waktu, dari tempat. Tidak bisa kita memilih orang yang lahir tanggal 2 bulan 2 2022 mau bisa milih. Selain gitu. Aya nu kitu itu mendahului takdir Allah, padahal sudah ada dalam takdirnya sebetul nama. Ya matak ulama dulu mah Bu, lamun can waktu ngalahirkeun teu dikaluarkeun, angkatkeun we dek sabaraha bulan oge. Bahkan ada yang lebih dari 9 bulan, lebih dari setahun hamil teh diangkatkeun we. Walaupun tidak sesuai dengan HPL-nya. Kenapa? Karena meyakini ieu teh kita ayeuna mah kan lewat etik sesar. Jadi we di sesar mah saya kudu budak seueur Bu. Sesar wae atuh. Kecuali kalau ada kelainan menurut tinjauan medis. Tapi aya kan sieun ngalahirkeun hasil nyarina pilih sesar. Pada ucing wae. Teku bidan, cucing, abi katos ningali ucing ngalahirkeun Bu. Najo amang di daerah itu
disolokan ucing keur naon eta keur ngalahirkeun. Kabeh tingali ya Allah. Luar biasa ucing wae ngalahirkeun tanpa bidan. Kena mulut. Ulah? Kena mulut. Ngalahirkeun henteu sami. Kena mulut. Sami we dina eta. Gitu, sami Bu. Gitu. Ningalikeun henteu di video hungkul gitu. Kita kan tinggal ucing lahirkeun. Balina di kamanakeun. Tah dikubur di mana cenah balina. Makanya ucing mah ngalahirkeun teh hiji kan? Ya 5. Banyak ucing. Eta di tafakuran teh bisaan eta ucing ngalahirkeun urang mah bisa teh ngalahirkeun nyalira. Kudu bae ku bidan. Walaupun aya nu ku nyalira. Ya gitu. Aya nu ku nyalira, tapi aya ge aya rencangan Bu. Anjeunna bapana dokter kandungan. Tapi lamun ngalahirkeun masuk bapana gitu kan. Tapi sakabeh mah alim ku bapana hoyong we ka bidan deui. Alim salim ku bapa. Gitu aneh. Padahal bapana teh dokter kandungan, alim ku bapana. Aya di jamaah suamina tah dokter di Harapan Bunda, dokter kandungan terkenal SPOG na teh anjeunna. Tapi lamun ngalahirkeun alim ku suamina. Hayang we ka rumah sakit yang ku batur. Tah aya nu kitu. Nah eta Bu, coba apa alasan Ibu enggak mau? Sepeda. Bisi bareun heureuy jeung suamina teh. Tarik. Beuna peda ka salakina beureun. Ka batur geurang dan. Gitu. Nah. Balik ngahirkeun teh kitu-kitu keneh Bu. Ngahirkeun di mana wae nya kitu-kitu keneh, ngahirkeun di bidan gitu. Ngahirkeun di rumah sakit gitu. Nah, beda gitu. Beda naonna, beda hargana. Lamun ngalahirkeun di bidan 1,5 juta. Kamera wargi ngalahirkeun di Harbun 13 juta. Wargi henteu biasa normal. 13 juta. Ruas abi doge. Anu ngalahirkeun di rumah sakit 13 juta. BPJS. Duka aya naon aya siga nama naon? Siga nama aya problemnya dina kandunganna beureun. Da biasana teu sakitu rencangan. Jadi beda-beda Bu. Ya. Padahal ku paraji mah gratis. Da orang masuk sararieu gitu. Harita pun bojo pas ngalahirkeun ulki cek bidan teh. Ieu cenah tos pecah. Tos teu katulungan deui kudu di sesar. Cek bidan teh. Abi teh canda ka Islam, tawakal we. Ceuk mau disasar jangan disasar tungguan we tetepkeun salahirna ieu teh. Akhirnya cek rumah sakit Al-Islam teh ieu mah apa bisa keneh normal. Tak kadoa we terus lahir normal geuning. Cek bidan mah da kudu sesar wae. Jadi pengetahuan manusia kadang-kadang terbatas gitu Bu. Nah gitu. Jadi ngebahas lah kandungan itu kumaha. Aduh. Ayat 2 Bu. Ya, yang pertama Allah menghendaki waktu lahir, waktu dia hidup, dan Allah menghendaki tempat dia tinggal dengan maksud-maksud yang menyebabkan Allah memilih pilihan itu yang terbaik dan memiliki hikmah yang dalam kepadanya. Ibu ditakdirkan jadi orang Bandung aya pilihana. Ibu ditakdirkan jadi orang Garut aya pilihana. Teu tiasa orang milih hoyong jadi orang mana, teu tiasa. Teu tiasa orang milih hoyong maot di mana, teu tiasa. Hoyong maot di Mekah, bolak-balik ka Mekah teu maot-maot. Pek teh maotna teh di desa Cigurubuk. Leles Garut. Gitu. Teu tiasa, bisa jadi abi lahirnya di Bandung. Bisa jadi abi maotna di Mekah, Madinah, bisa jadi. Bisa jadi ibu lahirnya di mana, lahir maut nama di desa terpencil, bisa jadi kan. Biasa milih. Makanya ketika ditakdirkan jadi orang gunungnya, jalani sebagai orang gunung.
Kudu naon punya cita-cita yang tinggi ingin jadi orang kota, kudu sebetulnya mah. Karena yang kita raih itu cuman menjalankan peran untuk meraih surga gitu. Jadilah petani yang akan menjadi ahli surga. Jadilah naonnya peternak yang menjadi ahli surga. Jadi yang membuat orang itu jadi hoyong hijrah itu karena tidak puas terhadap dunia sebetulnya. Pada dunia mah mau apa nah? Mau harap mau pernah puas. Gitu dah tentrem kena jadi petani bu. Segala tuangan asupnya dan segala daun seep, daun sampe, daun gedang, ya dan sampe kada nemesna. Bedanya orang kota nih, tuang teh kudu jeung hayam we hayo. Gitu. Dihandapna. Nah, ada kalimat yurid. Yurid bu. Yurid teh artina irodah. Tadi dina prolog, dina pembukaan, ya dengan irodah Allah, dengan kehendak Allah. Irodah, yurid teh irodah. Irodah keinginan. Ayat 2 bu dina bahasa Arab ayat irodah teh ada keinginan teh ayat 2 ayat irodah ayat masyiah. Irodah masyiah. Irodah keinginan, masyiah juga keinginan atau kehendak. Seperti dalam kalimat yang kita suka ucapkan, insya Allah, tak insya'a. Insya'a jika Allah menghendaki, insya'a. Insya'a itu menghendaki. Sami tina kalimat masyiah. Jadi kata kerjana sya'a, pekerjaana sya'a, kata bendana masyiah. Sehingga irodah kata kerjana aroda yuridu, pekerjaana kata bendana irodah. Jadi Al-Quran kalimat Allah menghendaki, Allah menginginkan nggunakeun dua, sya'a jeung aroda. Irodah jarang masyiah. Gitu naon bedana antara irodah sareng masyiah. Jadi dina Quran teh Allah menghendaki dengan kalimat masyiah sareng irodah. Ternyata ada bedana senabu. Lamun Allah di Al-Quran menggunakan kalimat sya'a masyiah yang artinya kehendak, berarti Allah itu menghendaki wujudnya sesuatu. Oleh karena itu dikatakan apa yang Allah kehendaki, masya Allah kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak pasti terjadi. Jadi lamun di Quran nggunakeun kalimat insya'a, sya'a. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak pasti terjadi. Maka kita dianjurkan menyebut naon? Insya Allah. Naon? Lamun Allah nakdirkan terjadi pasti terjadi. Lamun Allah nakdirkan tidak terjadi pasti tidak akan terjadi. Jadi lamun ditaros ibu bade moal ka Garut teh. Dona jawaban ibu naon? Insyaallah. Tak entong insyaallah hungkul. Bade. Jadi dua jawabannya, insyaallah bade atau insyaallah moal. Tegas. Di urang mah insyaallah teh moal justru. Insyaallah moal jadi ragu. Bu bade ka uleman teh insyaallah bade. Karena dina implengan bahwa engke teh moal aya acara bisa ka itu. Pas dina kajadianna urang teu tiasa, maka kita tidak berdosa. Karena yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki tidak terjadi. Ya kumaha Allah. Tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba di jalan ada masalah. Gitu. Untung insya Allah hungkul. Gitu. Lamun terjadi, oke terjadi dosa. Tapi lamun ibu bade moal ka uleman teh. Wah, siga nama ieu acara. Insya Allah moal. Insya Allah. Apa teh dina hari hat aya acara. Ibu anggap kayak itu terjadi dosa deh, bukan karena sudah mengucapkan insya, karena Allah menakdirkan kita ke sana. Jadi insya Allah naon ngagunakeun kalimat setelah insya Allah naon.
Bade atau moal untuk insya Allah unggul. Itu tentang sesuatu yang belum terjadi. Dah cek Nabi naon, cek Al-Quran. Apabila kamu hendak melakukan sesuatu, katakanlah insya Allah aku akan melakukannya besok. Aku ini fa'ilun dalika godan. Berarti sesuatu yang belum terjadi. Lalu ibu jus saum ya ini ya. Bu, pada saum insya Allah kan jus saum tuh. Kadang hanya insya Allah itu mah saum gitu. Pasti nak kejadian batal, ya teu masalah eta mah. Jadi tidak perlu insya Allah pun. Dan naon da saum sunat eta mah. Gitu. Jadi nu can kejadian Nabi insya Allah. Nu atas mah nu nuju mah teu kedah, nu nuju mah kan nuju saum ayeuna teh. Nah make insya Allah segala. Saum Ustaz cak kitu cekak. Jadi ayat terusanana kitunya. Bu bade ka itu teh insyaallah bade, insyaallah moal. Insya Allah itu insya Allah sunnah atau Arab? Ya insya Allah sunnah yang Arab kumaha maksudna? Insya Allah sunnah atau Arab? Namun insya Allah sunnah mah tara insya Allah Arab. Tak lamun Ustaz diaturan lagi moal gitu moal dah tong insya Allah kalau si baturi nganggapna moal terus moal gitu ya wagelan teu kudu bang basa-basi sanes watos gitu insyaallah. Dua langsung bisa artikan moal insyaallah ada jadi insyaallah itu tidak punya power gara-gara diartikan moal jadi enggak ada gunanya insyaallah itu gara-gara orang beranggapan insyaallah teh moal. Malah insyaallah mah yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang Allah tidak kehendaki tidak pasti terjadi. Dah kalimatnya ini keluar mah insya'a pakai sya'a atau masyiah bahasa agamana itu pasti terjadi atau tidak pasti terjadi. Beda jeung irodah mas di Al-Qur'an. Ya, kalau irodah kemauan, keinginan yang tidak menghendaki wujudnya yang tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi apa yang harusnya dikehendaki. Jadi tidak mesti terjadi apa yang dikehendaki tidak mesti terjadi. Gitu. Seperti dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan, menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ari Allah tuh nanti mudah, alim, sulit. Tapi kenyataan ayat anu sulit. Ayat eta mah iroda. Jadi sakitu Allah teh nghendaki anu gampang tapi aya wae anu kesulitan teh. Eta mah bahasa agamana iroda. Lamun tadi kalau masih ahmanya syaa insyaallah eta mah pasti terjadi. Jeung moal pasti terjadi. Itu. Lamun iroda mah bisa jadi terjadi. Walaupun orang tidak menginginkannya. Kalaupun kita tidak terdina produk ceramah tadi, alhamdulillah dengan irodah Allah kita bisa hadiri. Tapi lamun Allah tidak, kalau kita nggak hadir berarti bukan dengan irodah. Dina Al-Quran ayat Allah menghendaki kalian agar bertobat kepadanya dan menerima tobat kalian. Seueur teh jalan untuk taubat. Seueur teh eta irodah. Jadi irodah mah bisa jadi nuku Allah kehendaki teh A, tapi nuku dipilih ku jalmi B, teh eta irodah. Matak santong naros. Nah, cenah Allah teh nyiptakeun jadina muslim. Bahkan Allah teh mampu menghendaki semua jadi muslim. Nah, beda eta mah teh. Kalau orang dimuslimkeun sadayana teu aya nu kafir, bagaimana Allah menerangkan keindahannya Islam, keutamaan Islam kan moal aya atuh ari kitu mah. Lamun Allah menerima taubat semuanya tanpa ada proses taubat, bagaimana Allah membedakan antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah. Jadi semua kejadian ini sengaja dibuat skenario dengan dua jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Cuman manusia diberikan akal untuk
memilih mana yang akan dia pilih. So, pilih jalan mana? Wa hadainahu najdain, kata Allah. Kami tunjukkan dua jalan. Gitu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Terus Bu, lamun iradah mah bisa jadi terjadi tanpa ada ikhtiar. Tanpa ada ikhtiar sama sekali. Jika di Al-Quran surah Al-Kahfi gini, ada jidaron yuridu an yanqadda, Al-Kahfi ayat 77. Ada tembok yang hendak roboh. Eta roboh dikehendaki teu? Henteu kan teu direncanakeun, cek Allah di kampung itu ada tembok yang mau roboh. Tah pakai kalimat teh yuridu. Aroda irodah tadi. Dina kalimat ieu fa'alul lima yurid, Allah maha kuasa berbuat apa yang dia inginkan, baik kejadianna sesuai yang Allah kehendaki ataupun yang tidak sesuai dengan Allah kehendaki. Jadi lamun dina Al-Quran ada kalimat kieu Bu, Allah itu menakdirkan keburukan dan menakdirkan kebaikan. Allah itu menakdirkan keduanya, bukan berarti Allah itu cinta, bukan berarti Allah itu ridho terhadap kekufuran, terhadap keburukan. Jadi setiap yang terjadi, walaupun ada yang Allah sukai dan ada yang Allah benci, kedua-duanya Allah jadikan sebuah peristiwa dalam hidup ini sebagai takdir. Ada yang Allah ridhoi, ada yang Allah tidak ridhoi. Di Al-Quran surah Az-Zumar diterangkan cara Allah, in takfuru, jika kalian kufur kepada Allah, maka Allah itu maha kaya dan maha mengetahui, dan Allah tidak menyukai kekufuran. Allah tidak meridhoi kekufuran. Jika kalian bersyukur, Allah meridhoi syukur kalian. Jadi Allah menciptakan kufur, tapi Allah teresep. Gitu. Allah menciptakan syukur dan Allah resep. Ya siga orang gitu. Ya, ngadamel. Urang teh teresep nasi goreng, ngadamel nasi goreng. Urang teresep. Abad ngadamel nya kitu we hoyo. Tapi aya oge ngadamel nasi goreng kana resep nasi goreng eta. Nah gitu. Siga abdi meser durian, kalau abdi teresep durian. Gitu. Jadi aya yang kita berbuat sesuai yang kita sukai, ada yang kita perbuat tidak sesuai dengan apa yang kita sukai. Tong naroskeun matakna cenah bakal moal kapikiran, moal kataekan. Gitu. Kemudian lamun emang niatna untuk menyesatkan, sehingga orang-orang liberal dia, jadi kan iblis liberal teh kan mengatakan bahwa bisa teu Allah nyiptakeun batu yang batu itu tidak bisa diangkat oleh Allah. Bisa teu Allah nyiptakeun batu yang batu itu tidak bisa diangkat oleh Allah. Kumaha jawabna sieun kitu? Ustaz kumaha lamun salat di bulan? Nah ngajawabna kumaha? Tong dijawab diku jawaban eta mah lain niatna nanya. Jawab diku pertanyaan, iraha ka bulanna di dinya? Iraha ka bulan. Nya ieu mah lamun, tong ngalamun iraha ka bulan. Lamun deuk ka bulan ngerek ngomong. Dah hese atuh ngajawabna oge nu kitu mah. Bukan niat bertanya iraha ka di kabulana oke. Gitu Bu. Jadi banyak yang bertanya bukan untuk bertanya, tapi menyudutkan Islam gitu Bu. Sehingga ayeuna bab adan. Apakah Allah itu tuli? Kenapa ada harus teriak-teriak? Kenapa harus pakai toa? Apakah Allah itu tuli? Jadi emang niatnya itu bukan untuk niat mencari kebenaran, tapi untuk menghancurkan dan menjatuhkan sebetulnya. Tak perlu dijawab eta mah. Kidoakeun we cing sadar, lamun teu sadar wae cing maot gitu. Cing sadar we cing menang hidayah. Hese wae cing dicabut segala. Anu ngariweuhkeun itu kadar itu, Bu. Tekan cek Nabi oge. Saur Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, Islam itu akan terhalang oleh orang Islam sendiri. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu akan terganjal oleh orang Islam sendiri. Jadi ngarusak Islamnya orang Islam. Menyebut Islam, menyebut jilbab teu wajib sah. Orang Islam. Yang menyebut jilbab teu wajib, menyebut perempuan jadi boleh jadi pemimpin sah. Orang Islam. Da orang kafir mah naon teu pilueun urusan urang sebetulnya mah.
Kan secara umat Islam ya anu sengaja membuat kegaduhan. Dia melakukan apa yang Allah kehendaki berdasarkan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Jadi cenah Allah mah setiap melakukan sesuatu pasti ada nilai kebaikan. Tinggal kita selalu berpikir positif. Mata cek Nabi naon? Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan bihusnuzonni billah, dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah. Jadi dalam pengalaman segala sesuatu selalu kedepankan husnuzon, berbaik sangka. Walaupun itu dipikar resep ku urang. Gitu. Maka Allah melakukan terhadap penghuni neraka azab yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan penghuni surga pemberian yang Allah kehendaki. Jadi ke surga Allah kehendaki, ke neraka Allah kehendaki. Gara-gara naon? Gara-gara pilihan yang kita pilih di dunia. Nah, buat milih jadi ahli neraka gitu. Senang ke surga ge lamun coba ke surga pasti ke surga. Nya didinya milihna jadi ahli naon? Kan orang teu apal ending hidup orang ahli surga atau ahli neraka. Itu dua-duanya Allah kehendaki. Di sinetron makan ada peran galakon ya Bu. Ada peran penjahat antagonis. Da terame lamun film nanti lurus terus bahagia tuh terame atuh. Justru rame teh gara-gara aya nu jahat nah panan. Ya. Ada aya peran antagonis yang peran naon Bu lawan antagonisnya? Protagonis gitu. Dianggap nanti seperti sabda Rasul tentang kalimat iradah. Jadinya yurid iradah sami. Yurid. Nabi pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan", siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, yufaqihu fid din, pasti Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Jadi Allah itu menghendaki bahwa orang yang terbaik, yang hebat, mulia di sisi Allah, orang yang paham agama. Dengan kalimat iradah berarti tidak semuanya orang menginginkan jalan kebaikan itu. Nya Allah nama hoyong nate jalmi teh paham agama sadayana tapi nu dipilih keseurna jalmi kumaha? Alim kana agama, alim paham agama. Pada kata Allah, lamun Allah kehendak kebaikan pasti ya Allah akan pahamkan dalam urusan agama. Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak mau paham agama. Padahal Allah kehendaki dia paham agama. Gitu senang Bu. Maka senanya di sini disebutkan ada beberapa pertanyaan. Kenapa Allah mentakdirkan adanya kekafiran, keburukan, dan gitunya? Nabat ayat eta. Maka yang jenis yang dikehendaki Allah itu ada dua jenis. Yang pertama yang Allah kehendaki karena zatnya. Ini sesuatu yang Allah sukai. Orang menghendaki sesuatu yang dia sukai adalah karena zatnya, seperti iman yang dikehendaki oleh Allah secara takdir syariat, karena iman sesuatu yang dikehendaki secara zatnya. Yang kedua ada yang dikehendaki bukan karena zatnya. Ya nu kaiji mah karena zatna siga iman Islam itu karena zat iman Islamna yang Allah kehendaki. Yang kedua karena yang Allah kehendaki karena bukan zatnya, karena yang sebab yang lainnya. Itu dalam artian Allah mentakdirkan sesuatu bukan karena mencintainya, tapi karena hal itu akan menghasilkan maslahat yang lainnya. Seperti Allah menakdirkan kekafiran karena Allah menghendaki maslahat adanya keimanan yang sempurna dari seorang yang beriman. Itu seperti lamun orang kan di sinamu contohnya di dia ningali anak orang disuntik kan orang tetega Bu. Tapi kenapa kita tetap menyuruh anak kita disuntik? Karena kita menghendaki bukan disuntik nah Bu, tapi ada maslahat ketika dia beres disuntik tak gitu senang. Ketika Allah menakdirkan adanya kekufuran,
keburukan, ada maslahat yang lain di luar sebab itu, di luar yang Allah takdirkan itu. Itu seperti halnya ketika anak disuntik, anak dibawa ke dokter, anak dikais, nah gitu nih contohnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kita tidak sukai, tapi di dalamnya ada kemaslahatan. Jadi inti nama bu dina ayat ieu ya sifat Allah anu kalima ieu teh naon? Fa'alul lima yurid, Allah Maha Kuasa berbuat apa yang Allah kehendaki kepada manusia, yang di dalamnya pasti ada hikmahnya. Allah nakdirkan kita hidup karena ada hikmahnya, Allah nakdirkan kita mati karena ada hikmahnya. Cuman tugas kita ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, buat apa kita berbuat baik kalau kita sudah ditentukan surga dan nerakanya? Kata Nabi apa jawabannya? Setiap orang sudah dimudahkan untuk jadi dan untuk menjadi seperti apa. Kalau dia ditakdirkan ahli surga, maka dia akan beramal dengan amalan ahli surga. Kalau dia ahli neraka, maka dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Dan tinggal kurang kepikiran orang, ku akal sehat orang milih mau jadi seperti apa. Karena gini bu, orang itu soleh bukan karena agama bu. Kaidahnya orang itu soleh bukan karena agama, tapi karena akalna, jujur karena akal jeung hatena. So, Nabi Muhammad disebut Al-Amin sebelum jadi Rasul. Utsman bin Affan bager soleh sebelum ada Islam. Berarti nyolehkeun teh sanes agama. Cuman agama hadir, Islam hadir untuk menyempurnakan kesolehan itu dan menjaga kesolehan itu. Karena lamun ente diurus ku agama akan timbul kekecewaan. Siga ibu berbuat baik ka jami, tapi jami nu ku ibu buat baik teh kalahkan ka urang ngewa, balik ngewa, bukanna malas berbuat baik. Tadina ajaran Islam jangan melihat balasan dari manusia, karena manusia itu selalu mengecewakan. Terus sesuai dengan 5 bahasan ti Allah, tak Islam itu ngajaga agar kebaikan tetap sempurna walaupun tidak ada balasan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Sehingga Covid ya punya ai nu ga boleh teh ka masjidna atau berkerumunan bu. Sehingga orang kan dina aturan pemerintah nggak boleh ke masjid misalnya, nu ga boleh teh ka masjid atau berkerumunan. Berkerumun, ayat kedua. Nggak boleh teh berkerumun atau ngobrol. Lamun berkerumun teu ngobrol kumaha? Kan alasanna teh lamun nya mau berkerumun ada potensi orang jadi ngobrol, tak eta. Lamun ngobrol kita paceprot keluar ciduh droplet sebenarnya droplet. Nu salah satu penyebaran virusnya gara-gara droplet. Lamun orang ngangge masker, orang teu ngobrol, keluar mah droplet. Mual. Ayeuna naros, anu salat ngobrol sanes. Ngobrol sanes. Ngobrol sama Allah. Ini sanes imah ngobrol jeung jami. Kan sanes ngobrolnya. Jaba di masker. Berarti lamun rapat salat bakal timbul keluar droplet mah di mulut. Wah, gitu masalah sebetulnya mah salat rapat teh. Karena cabang ngangge masker. Nya. Nu masalah teh lamun jami geus ngariung pasti hoyong. Ta eta nu ku pemerintah dicaram teh. Matak nu lamun pemerintah ngayakeun tidak boleh berkerumun. Naon heula nu tidak boleh teh. Kitu. Ayo pengawasan ngajar-ajar beda tempat, jabat di masker, jabat teu ngobrol, berarti boleh. Nu enggak boleh teh ngobrol dibuka masker misalnya lamunnya ayahnya, terus kan lamun ngobrol teh sok muncrat gitu tah. Kudu lamun ngomongkeun masalah batur magibah hafal teu. Semangat ya Pak, halis naik-naik ka luhur gitu kan. Jadi inti nama Bu nya Allah nu manghendaki mah urang ikhtiar we.
Kita hese ngabas bab takdir mah Bu kudu bener-bener diteliti lebih dalam. Inti nama Allah berkuasa terhadap apa yang kita lakukan, ya. Allah berkuasa terhadap yang Allah inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di episode yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.